Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, Shalom, suara saya sudah terdengar dengan jelas. Lambaikan tangan kalau sudah terdengar dengan jelas. Haleluya. Senang sekali malam hari ini. Terima kasih Ibu Yeni yang sudah mengundang saya. Terima kasih buat tim COC ya, yang malam hari ini mempercayakan saya untuk saya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapak, kami berterima kasih, kami bersyukur Tuhan Engkau baik, Tuhan yang sudah menyertai kami, menolong kami sampai detik hari ini. Kami ada, kami hidup karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang manis dengan Tuhan malam hari ini. Biarlah setiap pujian kami, setiap penyembahan kami menyukakan Tuhan. Terima kasih dan Tuhan Engkau berbicara lewat hambamu. Tuhan urapi, Tuhan pinjam lidah bibir hambamu untuk menyampaikan isi hatimu malam hari ini Tuhan. Terima kasih kami buka hati kami untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya rindu mengajak kita, mari sama-sama. Saya memperkenalkan diri, nama saya Pastor Hikian Toko. Saya pelayanan di Pontianak. Puji Tuhan, saya di pelayanan di Alpha Omega Church atau GBI Alpha Omega Pontianak. Puji Tuhan, terima kasih buat kepercayaan malam hari ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara, kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasal yang keempat, kita akan baca ayat yang ke-23. Kitab Amsal pasal yang keempat, saya akan baca ayat yang ke-23. Amsal pasal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa kitab Amsal berkata bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan? Kenapa saudara? Karena memang hati adalah bagian yang terpenting di dalam hidup ini. Di dalam hati inilah terpancar, dikatakan kehidupan, ada sumber kehidupan. Makanya Alkitab berkata begini, sudah dalam Amsal, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Betapa pentingnya kita menjaga hati kita. Makanya dikatakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Artinya kita harus benar-benar menjaga hati kita. Kenapa saudara? Karena ada banyak hati-hati yang terluka. Kenapa ada banyak hati-hati yang terbelenggu? Ada banyak hati yang sedang tertawan hari-hari ini. Dan ini yang akan menghambat pertumbuhan rohani kita. Ini akan menghambat manusia roh kita ketika hati ini tidak beres. Itu sebabnya malam hari ini kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Bagaimana kita bisa membebaskan hati kita dari keterikatan, membebaskan hati kita yang terbelenggu malam hari ini. Yang pertama, saudara, adalah sakit hati. Ini seringkali sulit, ya, sangat susah ya, untuk kita bisa melepaskan ini. Kenapa, saudara? Karena memang ketika kita merasa disakiti, ya, ketika kita merasa dilukai, hati kita terasa sakit dan pedih. Dan ada banyak orang berkata bahwa sampai mati saya tidak akan mengampuni dia. Kenapa? Karena memang hatinya sakit. Makanya ada lagu dunia berkata sakitnya itu di sini. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, Alkitab mengajar kita hari ini di dalam Injil Matius pasal yang kelima, Tuhan katakan kalau ya,
kita mau mempersembahkan korban, ya, kalau kita mau mempersembahkan persembahan kita di hadapan Tuhan, ya, malam hari ini saudara dan saya dalam mempersembahkan pujian, penyembahan kita. Dan itu saya percaya berbau harum di hadapan Tuhan, menyukakan Tuhan. Karena Tuhan kita suka dipuji. Ya, Tuhan kita senang diagungkan. Itulah tujuan Tuhan menciptakan saudara dan saya. Untuk kita memuji, menyembah Tuhan. Tapi iblis juga nggak senang, iblis juga pengen dipuji. Makanya ketika hari ini, ketika saudara membawa hati saudara, saudara bawa hidup saudara, seperti dalam kitab Roma, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Tuhan, itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau di zaman dahulu, di zaman para nabi, di zaman Abraham, ketika mereka datang kepada Tuhan, mereka mempersembahkan korban bakaran, korban sembelihan. Tapi malam hari ini sudah dan saya, kita tidak perlu membawa korban bakaran, kita tidak perlu membawa korban sembelihan. Tapi yang Tuhan rindu adalah kau membawa hidupmu, tubuh, jiwa, rohmu, hatimu kau bawa kepada Tuhan. Padahal kita mengajar kita ketika saudara mempersembahkan persembahan di hadapan Tuhan. Dan saudara masih ingat, Tuhan ingatkan kita. Ada yang mengganjal dalam hati kita. Ada yang tidak beres dalam hati kita. Yesus mengajarkan kita untuk kita tinggalkan persembahan kita. Untuk kita bereskan itu. Untuk kita selesaikan masalah itu. Tuhan pengen. Ketika kita bawa hidup kita, hati kita berkenan di hadapan Tuhan. Sudah tidak ada sampah lagi dalam hati kita. Semua sudah beres. Hati kita beres. Tidak ada ganjalan. Hanya Yesus mengajar kita hari ini ketika engkau diingatkan Tuhan. Ketika masih ada sesuatu yang tidak beres dalam hidupmu, maka korban persembahan, pujian penyembahanmu tidak menyukakan Tuhan. Tuhan tidak berkenan. Makanya Tuhan katakan tinggalkan itu dulu. Selesaikan dulu. Bereskan dulu. Tuhan mau kita bereskan setiap masalah kita. Sakit hati kita. Kepada siapapun. Tanpa terkecuali. Karena yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah pengampunan. Tuhan mau mengajar kita mengampuni. Mengampuni kesalahan orang. Berapa kali Tuhan kata Petrus? 7 kali kata Tuhan. Kenapa? Karena kemampuan manusia itu 7 kali. Kemampuan Petrus 7 kali. Tapi Tuhan bilang enggak, Petrus 77 kali 7 kali. Artinya apa? Pengampunan itu tanpa batas. Pengampunan itu yang benar-benar keluar dari hati kita. Enggak ada luka lagi. Ketika saudara berkata, saya sudah mengampuni saudara saya. Tapi ketika saudara ingat dia, dan masih ada rasa dalam hatimu, itu engkau belum mengampuni. Mengampuni adalah melepaskan. Mengampuni adalah melupakan. Ketika engkau berkata, saya sudah mengampuni dia. Tapi ketika orang menyebut namanya, engkau masih merasa nggak nyaman. Ketika engkau bertemu dengan dia, engkau merasa nggak nyaman, artinya engkau belum mengampuni. Dan hari ini Tuhan mau itu dibereskan. Supaya hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan menegur orang-orang Farisi. Kau seperti kuburan yang kelihatan di depan bagus. Yang kelihatan seperti rohani sekali. Tapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang menjijikkan. Tuhan tidak berkenan dengan orang-orang Farisi. Tuhan tidak berkenan dengan para imam. Kenapa? Karena ada kemunafikan. Dan hari Tuhan mengajar kita untuk kita bereskan. Karena tidak ada yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Dan pujian berkata, selidiki aku, lihat hatiku.
Tidak ada yang tersembunyi di pemandangan Tuhan. Tapi biarlah malam hari ini Engkau bereskan apa yang mengikat, membelenggu hatimu, sakit hatimu Engkau bereskan. Sehingga ketika Engkau membawa korban persembahan di hadapan Tuhan, Engkau berkenan di hadapan Tuhan. Yang kedua, saudara, adalah iri hati atau cemburu. Ini yang perlu kita bereskan dalam hidup kita. Cemburu ketika melihat orang lain lebih diberkati. Cemburu ketika melihat orang lain lebih sukses dari kita. Saul jatuh, saudara, karena dia iri hati. Ketika orang berkata bahwa Daud membunuh berlaksa-laksa, Saul membunuh beribu-ribu, Daud iri hati. Daud marah. Saul, saudara, Saul iri hati, dia marah. Kenapa, saudara? Karena orang menyanyi berbalas-balasan bahwa Daud mengalahkan berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu. Saul dikalahkan bukan dengan musuh yang besar, tapi karena Saul dikalahkan dengan iri hati. Karena iri hati inilah membuat Tuhan tidak berkenan kepada Saul dan menolak Saul. Dan yang berikutnya, yang ketiga adalah panas hati. Panas hati ini gampang marah. Emosinya tidak terkontrol. Kain sampai gagal mempersembahkan persembahan kepada Tuhan karena Kain panas hati. Bukan bicara korbannya, bukan bicara bahwa karena Habel mungkin memberi korban yang lebih bagus dari Kain. Tidak, saudara. Tetapi ini yang terjadi. Karena Kain panas hati. Sehingga persembahannya tidak diterima oleh Tuhan. Ada sesuatu yang tidak dibereskan dalam hidup Kain. Ketika itu tidak dibereskan, maka akan membawa Kain jatuh lebih dalam lagi. Dan akibat masalah panas hati yang tidak dibereskan, membuat Saul membunuh Habel. Saudara, ini berbahaya ketika ini tidak kita bereskan dalam hidup kita. Ketika engkau panas hati, ketika hatimu terluka, ketika ini tidak dibereskan, sama seperti Kain. Tuhan sudah ingatkan Kain. Tuhan berkata, Kain, kenapa mukamu muram? Kenapa engkau bersedih? Kenapa engkau marah? Tuhan sudah ingatkan Kain. Tapi Kain bebal. Dan ini menyeret Kain lebih dalam. Hari-hari ini ketika masalah panas hati tidak kita bereskan dalam hidup kita, makanya akan menyeret kita satu lebih dalam. Dan akibatnya fatal seperti Kain. Dia nekat. Karena tidak dibereskan. Membuat dia bisa membunuh Habel adiknya. Apa aja bisa dilakukan. Makanya ada kata-kata bijak begini, saudara. Ketika engkau marah, jangan kau mengambil sebuah keputusan. Karena itu akibatnya akan fatal. Hindari itu. Makanya Alkitab mengajar kita. Jangan sampai itu kita bawa sampai kepada matahari terbenam. Kita harus bereskan.
Kita harus selesaikan itu. Siapa sih yang nggak pernah marah? Tetapi biarlah kita mampu mengontrolnya. Saya percaya bahwa Tuhan memberi kemampuan kepada kita. Karena di dalam buah roh ada yang dikatakan penguasaan diri. Karena ini penting dalam hidup kita. Sehingga ketika engkau marah, engkau tidak berdosa. Yesus juga pernah marah. Tapi Kain beda. Dia tidak bereskan itu. Sehingga dia membawa itu semakin dia terjerumus ke dalam dosa. Yang keempat, saudara. Apa yang harus kita bereskan? Dari hati yang terbelenggu. Yang keempat adalah mendua atau bimbang. Kitab Yakobus berkata begini, saudara. Orang yang mendua hati itu tidak akan tenang di dalam hidupnya. Dan dia tidak akan mendapat sesuatu yang daripada Tuhan. Ini penting, saudara. Ketika engkau bimbang, ketika engkau ragu, dan kau mulai berkata, mungkinkah mungkinkah Tuhan bisa pulihkan keluarga? Atau engkau berkata, mungkinkah ketika engkau bimbang, ketika engkau ragu dalam hidupmu, kamu nggak akan dapat sesuatu dari Tuhan. Makanya Tuhan selalu berkata, jangan bimbang. Tuhan selalu berkata, jangan ragu. Tuhan berkata, jangan engkau khawatir. Ini yang seringkali menggerogoti iman kita. Benar nggak ya? Bisa nggak ya? Mungkin nggak ya Tuhan tolong saya? Dia adalah Tuhan yang hidup, yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Yang Alkitab berkata Yesus yang tidak pernah berubah dari dulu, kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Dia Allah yang disembah Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan dia adalah Allah yang kita sembah hari ini. Apa yang membuat engkau ragu ketika engkau berjalan dengan Tuhan? Apa yang membuat engkau bimbang ketika dengan Tuhan? Apa yang membuat engkau ragu ketika engkau berjalan dengan Tuhan? Saudara bisa melihat bagaimana pemeliharaan Tuhan yang nyata buat bangsa Israel ketika mereka dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Di siang hari ada tiang awan. Di malam hari ada tiang api yang menjaga mereka, yang melindungi mereka. Bahkan Alkitab berkata 40 tahun kasut mereka tidak rusak. Ini bukti pemeliharaan Tuhan. Dan hari ini kalau saudara dan saya ada, sampai detik hari ini kita boleh bergerak, bernapas, kita sehat, kita kuat, semua karena anugerah Tuhan. Berapa banyak masalah yang saudara sudah alami dalam hidupmu, dan engkau boleh diluputkan, engkau boleh mengalami jalan keluar, engkau boleh mengalami solusi dalam hidupmu. Mungkin engkau pernah mengalami sakit dan engkau disembuhkan Tuhan. Makanya Tuhan berkata bahwa pencobaan-pencobaan yang kau alami itu adalah pencobaan-pencobaan biasa. Akan amin. Tuhan bilang bahwa pencobaan yang kau alami itu biasa. Kenapa? Karena biasa kita alami. Itu yang disebut sekolah kehidupan. Biasa kok engkau ngalamin masalah. Biasa engkau ngalamin pergumulan. Biasa engkau ngalamin tantangan dalam hidup. Makanya kita berkata persoalan yang kau hadapi adalah persoalan yang biasa.
yang tidak melampaui kekuatan kita. Karena kita berkata karena Dia, Tuhan, Dia adalah Allah yang setia dan adil. Dan Ia tidak akan pernah membiarkan. Perhatikan, Ia tidak akan pernah membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatan. Ini bukti penyertaan Tuhan. Ini bukti kesetiaan Tuhan. Bahwa tidak akan pernah membiarkan saudara dan saya kau mengalami masalah yang melampaui kekuatan. Kenapa? Ada penyertaan Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan. Alkitab berkata bahwa sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau dan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan buat saudara dan saya. Jangan ragu ketika engkau berjalan dengan Tuhan. Jangan bimbang ketika engkau melangkah dengan Tuhan. Percayalah saudara bahwa ada mujizat. Percayalah bahwa ada pertolongan Tuhan. Percaya bahwa ada pembelaan Tuhan yang nyata dalam hidup saudara dan saya. Sebabnya nggak usah ragu, nggak usah bimbang. Mari kau melangkah dengan pasti hari ini bahwa Tuhan di pihak kita. Alkitab berkata jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Maka Dia akan berperang gantikan saudara dan saya. Yang berikutnya, yang kelima adalah tinggi hati atau sombong. Tuhan itu nggak pernah tertarik dengan orang yang sombong. Tuhan itu nggak pernah tertarik dengan orang yang tinggi hati. Justru Tuhan itu lebih tertarik dengan orang yang rendah hati. Apa ciri-ciri orang yang rendah hati? Orang yang rendah hati adalah orang yang mau ditegur. Orang yang menerima masukan. Orang yang rendah hati adalah orang yang mau menerima nasihat. Orang yang rendah hati adalah orang yang berkata, Tuhan, saya tahu saya salah. Saya mau berubah. Seperti Daud. Makanya Tuhan berkata, aku menjumpai Daud bin Isai. Adalah orang yang berkenan di hati. Kenapa saudara? Ketika Nabi Nathan menegur Daud. Daud adalah seorang raja. Daud adalah seorang pemimpin tertinggi. Dia punya kuasa. Siapa sih Nabi Nathan? Tapi kita lihat ketika Nabi Nathan menegur Daud. Daud berkata, saya salah. Saya telah berdosa. Dan dia merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu yang menyukakan Tuhan. Beda dengan Saul. Ketika Saul ditegur oleh hambanya Samuel. Dia berkata, aku ini adalah pemimpin. Aku ini adalah raja. Tuhan gak suka dengan orang yang congkak. Tuhan gak suka dengan orang yang sombong. Makanya Tuhan menolak Saul. Yang Tuhan cari adalah orang-orang yang rendah hati seperti kau. Yang mau mengakui kesalahan. Yang mau ditegur. Yang mau berubah. Yang mau terima nasihat. Terima masuk. Saya percaya bahwa di COC ini ada banyak hamba-hamba Tuhan yang dipanggil untuk melayani Bapak Saudara. Dan biar lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, kita diingatkan, kita ditegur. Dan kita berkata, Tuhan, aku mau berubah. Tuhan, aku mau lebih baik. Yalah malam hari ini, kebenaran firman Tuhan boleh menguatkan setiap kita. Boleh membebaskan hati yang terbelenggu. Dari sakit hati, iri hati, panas hati, mendua hati, bahkan tinggi hati. Kita dibebaskan, kita dipulihkan, kita diubahkan menjadi ciptaan yang baru. Mari kita datang kepada Tuhan. Uralapaya syakaralabaya. Kiaralamaya syakaralabaralabaralabara. Uriaralaya masyakaralabaralabaralabara. Kiaralabaralabaralabaralabara.
Hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan. Tapi kami percaya bahwa Allah Roh Kudus tidak akan tinggal diam. Allah Roh Kudus akan terus berbicara lebih lanjut kepada setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Kau jumpain kami sakit Tuhan, kami disembuhkan. Kami dipulihkan Tuhan. Ketika Tuhan kami menghadapi masalah Tuhan, ada jalan keluar di dalam Tuhan, ada solusi di dalam Tuhan, di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh diubahkan Tuhan, hati kami diubahkan Tuhan. Hati kami dibebaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jika kami merdeka. Kami merdeka Tuhan, kami bebas Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu Bapa. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Selanjutnya saya serahkan ke